Sejak hari Rabu kemarin, jemaah haji Indonesia secara bertahap tiba di Madinah, Arab Saudi. Ya, untuk informasi terkini mengenai kondisi jemaah asal Indonesia di Madinah, pemirsa, sudah bergabung bersama kami ada Kepala Daker Madinah, Bapak Zainal Mutakin. Assalamualaikum Pak Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tisa. Ya, Pak Zain, sudah ada berapa kloter yang tiba di bandara di Madinah, Pak Zain, sampai sejauh ini, dan berapa banyak jemaah? Iya, alhamdulillah di Madinah Munawwarah ini sampai siang hari ini sudah ada 36 kloter jamaah haji Indonesia yang tiba di Madinah. Kemudian jumlah jamaah yang sudah menempati hotel di wilayah Madinah sudah 14.154 jamaah beserta dengan petugas, Mbak Tisa. Kami ingin tahu juga Pak, ketika mereka sudah sampai di Madinah, bagaimana pengecekan kesehatan para jemaah haji, khususnya lansia di sana? Gimana, Pak Mas? Zain? Agak terputus, mohon maaf. Pak Zain, kami ingin tahu, Pak Zain, ketika para jemaah sudah tiba di Madinah, bagaimana mekanismenya Pak? Baik itu pengecekan kesehatan sampai akhirnya menunaikan ibadah selanjutnya. Iya, kami dari petugas haji juga bekerja sama dengan petugas kesehatan bersama-sama melayani jamaah haji Indonesia. Jadi ketika jamaah datang tiba di Madinah, ada petugas kesehatan kloter nanti berkoordinasi dengan petugas kesehatan dari Dakar Madinah yang kemudian akan memberikan informasi terkait dengan kesehatan jamaah dan kita terus memantau bila ada jamaah yang memang harus dirujuk ke kantor kesehatan haji Indonesia, maka akan dirujuk langsung, atau kemudian ketika ada jamaah yang membutuhkan pertolongan untuk dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi, kita pun sudah memfasilitasi dan melakukan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi bila ada jamaah yang memang memerlukan rujukan ke rumah sakit di Arab Saudi. Pak Zain, sejauh ini dari ribuan jemaah asal Indonesia yang sudah tiba di Madinah, bagaimana kondisi kesehatan mereka? Apakah semuanya baik-baik saja Pak Zain, atau mungkin ada yang sedikit mengalami kondisi penurunan kesehatan? Iya, alhamdulillah sejauh ini dari 14.154 jamaah haji, hanya beberapa orang yang dirujuk ke rumah sakit atau juga ke kantor kesehatan haji Indonesia. Sejauh ini baru hanya mudah-mudahan tidak ada lanjutnya, ada sekitar 3 orang yang dirujuk di kantor kesehatan haji, ada 1 orang yang dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi, dan secara umum alhamdulillah jamaah dalam kondisi sehat, bisa melaksanakan ibadah sholat arba'in di Masjid Nabawi. Hanya memang perlu perhatian untuk pada seluruh jamaah agar senantiasa menjaga kesehatannya, Mbak Tisa, dan juga para pemirsa di tanah air. Kalau untuk kondisi cuaca Pak, di hari-hari terakhir ini seperti apa di Arab Saudi? Iya, untuk cuaca hari-hari terakhir ini agak lumayan meningkat, Mas. Ini juga menjadi perhatian khusus kepada calon jamaah haji yang masih ada di Indonesia untuk menjaga kesehatan. Hingga hari ini kisaran antara 40 sampai 46 cuaca di Arab Saudi, khususnya di Madinah Munawwarah. Oleh karena itu kita senantiasa mengimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia agar melakukan hal-hal yang mencegah dari hal-hal yang dehidrasi atau kemudian juga hal-hal yang bisa membahayakan seperti hilangnya senda dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas. Kemudian kita ingin tahu nih, ada 1 jemaah haji usia yang sudah cukup lanjut, kalau tidak salah 100 tahun lebih. Bagaimana kondisi kakek Harun sekarang? Mungkin Bapak punya informasinya, Pak Zain? Iya, alhamdulillah jamaah tersebut dalam kondisi sehat. Kita juga ada di panitia penyelenggara ibadah haji, petugas haji juga ada layanan khusus yang menjadi layanan yang diberikan oleh Kementerian Agama yang dicetuskan oleh Pak Menteri, yaitu layanan lansia. Jadi jamaah-jamaah yang memang lansia menjadi perhatian khusus juga dari para petugas haji
baik untuk fasilitas saat mereka berada di bis, atau kemudian juga saat mereka berada di hotel, atau kemudian juga kita berusaha untuk membantu saat mereka berada di Masjid Nabawi. Sehingga kita menyediakan ada 5 posko bagi jamaah haji untuk sektor khusus yang berada di Masjid Nabawi untuk melayani jamaah bila ada yang terpisah rombongan, atau juga jamaah yang mungkin hilang sendalnya dan juga perlu bantuan kursi roda. Seperti itu Mbak Tisa. Pak Zain, selain layanan kesehatan dan juga pendampingan terhadap jemaah lansia, kami juga ingin tahu Pak secara rinci apa saja yang diberikan oleh Kementerian Agama terhadap ratusan ribu jemaah asal Indonesia tahun ini. Ya, untuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kaitannya dengan jamaah haji di Madinah selama 8 hari. Yang pertama, mereka akan melaksanakan ibadah sholat arba'in. Jadi diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat arba'in. Kemudian juga mereka akan diberikan layanan untuk ziarah di sekitar kota Madinah. Kemudian juga nanti kita akan memfasilitasi bekerja sama dengan muasasah terkait dengan ziarah ke Raudhah. Di samping memang menjadi layanan-layanan yang sudah pernah dilakukan oleh Kementerian Agama, seperti layanan konsumsi sebanyak 27 kali makan mereka selama berada di Madinah. Kemudian juga nanti ada layanan bis yang mengantarkan mereka ke kota Mekah. Kemudian juga ada layanan kesehatan di kantor kesehatan haji, atau juga layanan kesehatan yang kita sudah rujuk atau bekerja sama koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Baik, terima kasih Pak Zainal Mutakin selaku Kepala Daker Madinah. Assalamualaikum.